Terima kasih, Anda masih di seputar Anyu Siang bersama saya Camar Haenda. Pemirsa, lagi-lagi oknum dokter kedapatan melecehkan pasien yang masih di bawah umur. Pelaku adalah dokter spesialis bedah mulut di salah satu rumah sakit di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Seorang dokter spesialis bedah mulut dilaporkan melecehkan pasiennya di Luwu, Sulawesi Selatan. Polisi pun langsung memanggil korban untuk klarifikasi dugaan pelecehan seksual yang dialami. Di hadapan penyidik, korban yang masih di bawah umur mengaku mendapat perlakuan tak senonoh pasca diberi hadiah coklat. Korban adalah pasien yang menjalani perawatan pasca operasi gigi di rumah sakit tempat pelaku praktik. Seorang dokter tersebut memberikan coklat karena ada rasa suka dan ketertarikan kepada korban tersebut, sehingga memberikan coklat diiming-imingi seperti itu, kemudian terjadilah tindakan tersebut. Sejauh ini korban sudah kami mintai klarifikasinya, didampingi dengan dinas P2TP2A dan juga orang tua dari korban. Hingga saat ini pelaku masih diperiksa intensif di Mapolres Luwu. Sejumlah saksi pun telah diperiksa. Peristiwa terungkap setelah kepolisian Luwu menerima laporan warga atas dugaan pelecehan seksual yang dilakukan seorang oknum dokter. Dari Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Sebuah bus Damri kedapatan menurunkan puluhan penumpang sembarangan, yaitu di ruas tol dalam kota. Aksi membahayakan tersebut viral di media sosial dan mengundang keprihatinan. Bus Damri tertangkap basah petugas PJR Ditlantas Polda Metro Jaya saat menurunkan sejumlah penumpang di ruas tol dalam kota. Bus yang menuju Selipi ini seharusnya menurunkan penumpang di halte yang telah disediakan. Selain melanggar peraturan, perilaku itu dapat membahayakan keselamatan. Kali ini petugas hanya berikan teguran ringan kepada sopir bus dan para penumpang yang tak tertib. Namun petugas mengancam memberikan sanksi tilang bila masih melanggar. Ruas tol dalam kota di off-ramp pajak kita melaksanakan peneguran secara humanis kepada penumpang yang turun dari bus karena tidak mau turunnya di halte yang sudah disediakan di depan. Petugas berharap teguran ini bisa membawa kesadaran bagi penumpang dan sopir bus agar ke depannya tidak lagi menurunkan penumpang di sembarang tempat, terutama ruas tol. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Diduga karena remblong, sebuah bus menabrak pemotor dan dua mobil di Sidoarjo, Jawa Timur. Akibat kecelakaan tersebut, satu pengendara motor tewas di lokasi kejadian. Kecelakaan beruntun terjadi di jembatan layang Trosobo, arah Krian, Sidoarjo, Jawa Timur. Kejadian bermula saat bus melaju kencang dari arah Surabaya ke Krian menaiki jembatan layang. Saat melintasi turunan, rem bus tiba-tiba tidak berfungsi dan membuat bus menabrak pemotor dan minibus yang ada di depannya. Dan di saat yang bersamaan, menabrak minibus lain dari arah yang berlawanan. Akibat kecelakaan ini, pengendara motor terlindas dan terseret sejauh 10 meter hingga akhirnya tewas di lokasi kejadian. Ya belum, remnya belum, terus ini nyasar truk. Pokoknya langsung itu nggak jelas, tapi langsung pak gitu. Lalu kaget keluar, sepeda motornya di sini, orangnya keseret sampai ke depan alur. Proses evakuasi kendaraan berlangsung selama 1 jam dan membuat arus lalu lintas tersendat. Sementara jenazah pengendara motor dan korban luka lainnya segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga sopir mengantuk, sebuah truk tangki berisi air terguling di ruas Jalan Raya Bogor, Kramat Jati, Jakarta Timur. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun arus lalu lintas dari arah Cawang menuju Kramat Jati mengalami kemacetan panjang. Inilah gambar udara yang beredar di media sosial saat sebuah truk tangki berisi air terguling di ruas Jalan Raya Bogor, Kramat Jati, Jakarta Timur pada Kamis siang.
Terlihat truk melintang menutupi ruas jalan dari arah Cawang menuju Kramat Jati. Peristiwa bermula ketika truk melaju dengan kecepatan tinggi. Namun pengemudi yang diduga mengantuk tiba-tiba kehilangan kendali hingga akhirnya menabrak pagar pembatas jalan lalu terguling. Jadi sampai bisa terguling itu sebelumnya nabrak apa, Pak? Enggak, nabrak sih, masuk ke dalam mobil dia. Karena kecapean mobil dia. Mobil apa, Pak, itu, Pak? Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden ini. Kasus kecelakaan kini ditangani oleh unit laka lantas dari Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.